Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi share lang. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen aja. Tolong dibantu like. Udah itu aja sih sebenarnya. Ya udah, yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini keluarga Jin mereka sedang melakukan sebuah persiapan untuk dapat memperebutkan Pulau Jinsan besok hari. Dan di sini untuk Jin Munjang saat ini dia terlihat sungguh sangat stres ketika dia harus mempersiapkan diri di dalam perebutan Pulau Jinsan. Tapi uniknya di sini Shenlang dia memberikan bahan bacol nggak tuh kepada Jin Munjang agar dia dapat tenang dan juga tidak stres. Bahkan ternyata bukan cuma Jin Munjang saja yang stres, tapi di sini ternyata Nona Mulan pun sama. Dia takut kalau dia nggak bisa membantu orang tuanya untuk dapat mempertahankan keluarga mereka. Tapi di sini untuk Shenlang dapat mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena kita besok akan menghancurkan mereka. Ucap dari Shenlang. Dan benar saja kini keesokan harinya ternyata pertandingan itu diadakan di area perbatasan di mana mereka saat ini telah berkumpul di sebuah alun-alun. Dan ternyata ini bukanlah sebuah alun-alun biasa, tapi ini adalah sebuah camp militer yang sungguh sangat luas. Dan di dalam tempat ini tentunya dihadiri oleh para bangsawan dan juga warga sipil yang ingin melihat pertandingan yang akan mempertemukan keluarga Jin dan juga keluarga Tang, keluarga dua bangsawan tua. Namun di sini para penonton mereka juga ternotis ketika kini iring-iringan pasukan milik keluarga Jin sudah mulai tiba. Tapi di sini mereka juga berpikir kalau sepertinya keluarga Jin tidak memiliki sebuah kesempatan untuk dapat menang. Mengingat keluarga Jin selama beberapa dekade mereka selalu saja kalah. Dan tak lama setelahnya kini rombongan dari keluarga Tang mereka juga datang. Dan melihat rombongan dari keluarga Tang datang membuat orang-orang mereka yakin kalau keluarga Tang lah yang akan memenangkan pertandingan ini. Namun tentunya pertandingan seperti ini harus ada yang memimpin. Dan yang memimpin adalah 3 orang wasit. Dan wasit-wasit ini adalah orang-orang suci. Mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan kredibilitasnya. Maka dari itulah Kaisar memutus 3 orang tua ini, di mana salah satu dari mereka adalah paman dari Kaisar, yaitu Ningki yang di tengah-tengah ini. Dan untuk yang ada di sebelah kiri kiri kita, di pria tua yang paling panjang jenggotnya, dia adalah seorang master yang merupakan mantan kanselir dan dia adalah seorang sekretaris kekaisaran juga, dan dia adalah orang yang ahli dalam hal seni. Sedangkan di sisi sebelah kanan, pria bertubuh besar, dia adalah seorang pejabat militer dan dia adalah mantan Menteri Pertahanan, yang artinya dia paling pinter lah dalam hal segi-segi militer-militeran gitulah. Dan setelah mereka semua telah berkumpul dan juga panitia juga udah datang, di sini Patua wasit yang ada di tengah dia pun meminta kepada perwakilan dari dua masing-masing keluarga besar untuk segera menghadap. Dan di sini 2 perwakilan itu yaitu Patriark keluarga Jin dan juga Patriark keluarga Tang, mereka pun datang memberikan hormat kepada 3 utusan kaisar. Namun di sini 3 utusan ini mereka juga mengatakan kalau mereka datang ke tempat ini dan mereka juga telah berusia lebih dari 200 tahun dan mereka udah pensiun dan mereka nggak punya kepentingan tentang apa yang akan terjadi kepada masing-masing keluarga. Tidak peduli keluarga Tang ataupun keluarga Jin, mereka nggak punya kepentingan. Jadi mereka nggak peduli siapa yang menang. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau mereka memiliki sebuah reputasi. Jadi mereka nggak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan masing-masing wilayah. Jadi keputusannya akan diambil secara objektif, ucap dari orang tua ini. Dan hal itu pun dipahami oleh 2 patriark tua ini. Dan untuk patriark keluarga Jin dia juga mengatakan kalau dia percaya kalau ketiga wasit akan bersikap adil, ucap dari patriark keluarga Jin. Namun di sini untuk orang-orang tua ini mereka juga mengatakan kalau di dalam pertandingan kali ini tentunya tidak akan mungkin terlepas dari sebuah kecelakaan. Jadi jika ada sebuah kecelakaan itu adalah salah satu resiko di dalam pertandingan kali ini. Dan mereka juga harus menandatangani dan juga menyetujui apa yang akan terjadi di atas arena nanti. Dan hal itu pun membuat masing-masing patriark keluarga Jin dan juga patriark keluarga Tang mereka menandatangani ini semua. Dan itu akan membuat kini resmi pertandingan keluarga Tang dan juga keluarga Jin resmi dimulai. Dan sebagai sebuah informasi aja, keluarga Jin dan juga keluarga Tang mereka sudah pernah bentrok beberapa kali. Walaupun ya keluarga Jin kalah terus, tapi tetap saja itu menimbulkan banyak sekali korban. Dan di dalam perebutan Pulau Jinsan selalu aja berakhir dengan ya nggak menyenangkan lah.
masing-masing calon penerus atau ya pewaris dari masing-masing keluarga juga telah banyak yang tumbang. Bahkan keluarga Tang mereka telah kehilangan 4 orang pewaris, sedangkan keluarga Jin mereka telah kehilangan 3 orang pewaris. Dan untuk kali ini keluarga Tang mereka sungguh sangat yakin kalau mereka akan memenangkan pertandingan kali ini. Apalagi mereka juga memiliki master pedang yang sangat amat kuat yang akan menjadi Grandmaster pedang Raja Pedang yang selanjutnya. Mereka sungguh sangat yakin kalau mereka akan memenangkan ini semua dengan adanya Tang Yan bersama dengan keluarga Tang. Namun di sini untuk panitia dia juga mengatakan kalau pertandingan ini akan diadakan 3 kali, yaitu pertandingan seni bela diri, pertandingan kelompok atau yang bisa disebut sebagai pertandingan militer dan juga pertandingan sastra. Dan untuk pertandingan sastra soal itu telah ditulis langsung oleh Kaisar dan saat ini juga udah disegel. Jadi ini segel ini akan dibuka ketika pertandingan itu nanti dimulai. Dan di sini panitia juga meminta kepada masing-masing perwakilan untuk melihat segel yang masih tersegel. Iya, segelnya masih tersegel. Nah, setelah melihat itu semua, di sini panitia juga mengatakan kalau pertandingan ini, pertandingan sastra akan diadakan nanti paling bontot terakhir setelah 2 pertandingan seni bela diri ujian dari orang tua ini. Dan untuk Patrick keluarga Tang dia pun sungguh sangat yakin kalau dia akan menang, mengingat dia memiliki Raja Pedang dan juga memiliki Tang Yun yang merupakan sarjanawan. Sedangkan untuk Shelang ketika dia melihat peti ini, dia juga memiliki mata X-ray yang sangat tajam hingga membuat Shelang dia dapat melihat kalau ternyata isinya ada 2 lembar kertas, di mana kertas itu ternyata berisi tentang sebuah pertanyaan tentang strategis dan juga sebuah puisi. Dan itu membuat Shelang dia pun tahu kalau soalnya apa, dan itu membuat Shelang dia yakin dengan ini semua pasti Jin Muncung akan menang karena Shelang dia tahu soal pertanyaannya apa yang ada di dalam kotak peti itu. Namun di sini karena memang kedua belah pihak tidak ada yang protes dengan soal yang memang telah disiapkan oleh Kaisar, walaupun ya mereka juga nggak tahu isinya apa dan masih disegel. Di sini panitia pun secara resmi akan memulai pertandingan pertamanya, yaitu pertandingan seni bela diri. Dan di dalam pertandingan seni bela diri di sini Tang Yan dia akan maju, tapi di sini Tang Yan dia nggak fokus dan dia nggak peduli dengan pertandingan, justru malah dia peduli dengan seekor nyamuk yang terbang di sekitar tempat ini. Namun di sini Patriark dia meminta kepada putranya untuk tidak melukai Nona Mulan. Ingat banyak sekali orang-orang tua para bangsawan yang menginginkan Nona Mulan, jadi jangan berikan dia luka dan jangan sampai dia lecet sekalipun karena itu akan menurunkan nilai jualnya. Ujar dari orang tua ini. Tapi di sini untuk Tang Yan dia pun mengatakan bagaimana jika lukanya itu sebesar selai rambut. Kalau selai rambut ya oke lah, masih bisa diterima. Ujar dari orang tua ini. Dan setelahnya beberapa saat kemudian datanglah seorang penjaga yang meminta kepada para peserta untuk segera naik ke atas arena karena saat ini pertandingan akan segera dimulai. Dan benar saja kini 15 menit kemudian Tang Yan dan juga Mulan mereka sudah ada di atas arena. Dan di tempat ini dibagi menjadi 3 sudut, di mana satu sisi menuju kepada orang-orang yang pro dengan keluarga Jin. Walaupun saat ini ya keluarga Su ada di barisan, tapi mereka adalah seorang pengkhianat. Sedangkan di sisi lain sebelah barat telah diisi oleh orang-orang yang berasal dari keluarga Tang dan juga mengikuti instruksi dari Kaisar. Dan di sisi lainnya lagi yaitu barisan para penonton, dan ini disebut sebagai zona netral, walaupun mereka yang nggak netral sih sebenarnya, tapi tetap aja ditulis sebagai zona netral. Tapi di sini untuk Zhang Jin dia pun yakin kalau Tang Yan akan menang mudah, mengingat Tang Yan sungguh sangat kuat dalam hal seni bela diri. Dan untuk Mulan tentunya bukanlah tandingan dari Tang Yan, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh para ciwi-ciwi lainnya. Mereka berpikir kalau teknik bintang jatuh yang dimiliki oleh Tang Yan adalah teknik yang paling sempurna. Tapi untuk Zhang Yiqiu dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia juga penasaran tentang apa yang sedang dilakukan oleh Shelang. Tapi ketika dia melihat Shelang, ternyata saat ini Shelang sedang memperhatikan Nona Mulan. Kenapa dia malah memperhatikan Mulan? Ucap dari Zhang Yiqiu. Sedangkan untuk Shelang saat ini, dia mendengar orang-orang yang ada di tempat ini yang sedang menyaksikan pertandingan ini. Mereka semua mengatakan kalau Mulan pasti akan kalah, dan itu membuat Shelang tentunya dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di tempat ini, hingga membuat Shelang dia ingin Mulan membungkam semua ucapan dari orang-orang ini. Dan itu membuat Shelang dia juga berujar, Mulan lakukanlah yang terbaik. Orang-orang ini akan menjadi saksi kekuatanmu, ucap dari Shelang. Namun ketika pertandingan itu resmi dimulai di sini, Mulan dia pun menunjukkan ekspresi yang sangat tajam hingga membuat Tang Yan
Dia pun ternotis ketika dia melihat Mulan yang terlihat sangat-sangat serius. Dan untuk Tang Yan dia juga tahu dan dia tidak boleh meremehkan Mulan, walaupun dia juga telah diminta oleh bapaknya untuk tidak sampai melukai Mulan. Dan di sini Tang Yan tanpa pikir panjang dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi dan dia langsung menggunakan teknik andalannya yaitu teknik bintang jatuh. Tapi ketika dia sedang melakukan aksinya di sini, Mulan dia pun langsung mengeluarkan pedang kayu miliknya. Namun melihat Mulan yang menggunakan pedang kayu tentunya membuat Zhang Choi yang melihatnya dia pun bingung kenapa Mulan kok pakai pedang kayu. Dan untuk Mulan saat ini dia dapat melihat titik lemah dari Tang Yan sesuai dengan ajaran dari Shenlang. Nah di sini dengan satu gerakan saja Mulan dia mendapat menyerang titik lemah dari Tang Yan hingga membuat Tang Yan terhempas dalam satu gerakan. Bahkan saat ini Tang Yan dia langsung tersungkur di atas arena. Dan tentunya melihat Tang Yan yang merupakan dewa pedang dapat dikalahkan dengan satu gerakan, membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua langsung terdiam melihat Tang Yan berbaring di atas arena. Mereka pun shock bagaimana bisa seorang ahli pedang dapat dikalahkan oleh Mulan. Bahkan untuk patria keluarga Tang dia juga shock bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Tang Yan dia mengalahkan Tang Yan, ucap dari patria keluarga Tang yang bingung. Dan untuk para penonton mereka juga shock bagaimana bisa hal ini dapat terjadi mengingat reputasi yang dimiliki oleh Tang Yan sungguh sangat luar biasa. Dan untuk Mulan, bagaimana bisa dia melakukan hal gila seperti ini. Bahkan untuk Tang Yan sendiri saat ini dia juga shock, kok bisa dia dikalahkan oleh seseorang. Sedangkan untuk Mulan dia pun mendekati Tang Yan dan dia juga langsung mengarahkan pedang kayu miliknya. Dan di sini Mulan dia juga bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus menghancurkannya atau dibiarkan, pikir dari Mulan. Tapi pada akhirnya di sini Mulan yang memutuskan untuk membiarkan bocah Tang Yan. Walaupun dia juga tahu kemungkinan di masa depan Tang Yan akan menjadi batu sandungannya. Tapi di sini Mulan dia pun tetap memutuskan untuk melepaskan Tang Yan, pikir dari Mulan. Dan di sini Mulan dia pun langsung mengalihkan pandangannya kepada Shenlang dan dia juga ingin mengucapkan terima kasihnya kepada Shenlang. Tapi ketika dia melihat Shenlang, dia pun kaget dengan apa yang dia lihat karena saat ini dia dapat melihat kalau ternyata Shenlang sedang menatap wanita lain dong, yang membuat Mulan dia pun kaget. Apa? Dia sedang menggoda wanita lain kah? Ucap dari Mulan yang kaget. Dan itu membuat Mulan tentunya dia kesal dengan Shenlang. Alih-alih mendukung dirinya ketika dia sedang bertanding justru malah melihat wanita lain. Dan itu membuat Mulan tentunya dia pun murka dengan Shenlang. Padahal 20 detik sebelumnya Shenlang dia merasakan kalau dia sedang diawasi oleh seseorang hingga membuat Shenlang dia celangak-celenguk dan dia melihat ke arah Nona Zhang Chu. Dan ketika dia melihat Nona Zhang Chu, sini Nona Zhang Chu sedang menggoda dari Shenlang, memberikan sebuah kisbih dari jauh hingga membuat Shenlang dia pun kaget ketika melihat Nona Zhang Chu menggodanya tepat di hadapan semua orang. Dia melakukannya di hadapan umum. Ini memalukan, ucap dari Shenlang. Tapi ketika Shenlang dia mengalihkan pandangannya, dia dapat melihat kalau ternyata Mulan sedang menatap dirinya hingga membuat Shenlang juga tahu kalau dia sudah tamat. Habislah aku, ucap dari Shenlang yang sadar betul kalau Mulan marah. Dan dia kepergok oleh Mulan sedang menatap wanita lain. Dan itu membuat Shenlang pun langsung berdiri dan dia juga mengucapkan selamat kepada Mulan dan dia langsung tepuk tangan karena dia sudah kegap oleh Mulan melihat wanita lain. Gila, ucap dari Shenlang. Tapi untuk patria keluarga Tang dia pun bingung bagaimana bisa putranya yang ahli seni bela diri dapat dikalahkan dalam satu gerakan. Ini bagaimana mungkin? Tidak mungkin, ucap dari orang tua ini yang bingung bagaimana bisa putranya dikalahkan oleh Mulan. Dia telah ditantang oleh 200 orang dan 200 orang itu mereka kalah. Lantas bagaimana bisa dia kalah dengan Mulan? Ucap dari orang tua ini. Dan itu membuatnya pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Mungkinkah dia merasa kalau Mulan terlalu cantik hingga dia menunjukkan belas kasih? Tidak. Tapi dia tidak pernah peduli dengan seorang wanita. Ucap dari orang tua ini yang bingung kenapa putranya dapat dikalahkan. Tapi di sini putranya yang lainnya yaitu Tang Yun dia pun mengatakan kepada bapaknya untuk tidak perlu khawatir. Boleh saja mereka kalah di dalam pertandingan pertama, tapi ingat masih ada 2 pertandingan selanjutnya dan mereka yakin kalau di 2 pertandingan selanjutnya mereka akan menang. Ucap dari Tang Yun yang membuat orang tua ini dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh putranya juga. Walaupun saat ini dia keringat dingin, akan saat ini keringatnya juga ngucur segede biji uat. Dan melihat itu semua tentunya juga membuat di sudut lainnya yaitu Zhang Jin dia pun shock dengan apa yang dia lihat. Dia bingung bagaimana bisa Mulan mengalahkan Tang Yan. Padahal Tang Yan sungguh sangat luar biasa, gila. Dan dia bagaimana bisa mematahkan teknik bintang jatuh. Ucap dari Zhang Jin yang shock bagaimana bisa Mulan melakukannya. Dan hal itu pun juga berlaku kepada Zhang Choi.
Dia pun bingung bagaimana bisa Mulan menang. Padahal dia berpikir kalau sepertinya keluarganya sudah tidak punya harapan lagi. Aku meremehkan Shenlang, ujar dari orang tua ini. Dan itu membuat orang tua ini dia pun sadar kenapa Shenlang sebelumnya terlihat sangat aman tenang. Dan itu membuat dia berpikir kalau ternyata sepertinya Shenlang telah menyiapkan segalanya. Pantas saja dia sungguh sangat tenang, ujar dari Zhang Joy. Dan di sini Zhang Joy dia berpikir kalau sepertinya di dalam pertandingan selanjutnya Shenlang dia juga memiliki rencana gila, dan itu membuat orang tua ini dia sungguh sangat waspada dengan apa yang telah disiapkan oleh Shenlang. Sedangkan untuk bocah Zhu, dia pun juga bingung bagaimana bisa Mulan melakukannya, dan dia tidak ingin Mulan menang karena dia hanya ingin membuat Mulan jatuh. Dan ketika Mulan jatuh, dia yang ingin menyelamatkan Mulan karena dia sangat menyukai Mulan, dan dia juga mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh mendapatkan Mulan selain dirinya, ujar dari bocah tengil itu. Dan untuk Mulan tentunya ketika dia sudah menang di dalam pertandingan kali ini membuat dia pun mendapatkan rasa dan juga ucapan selamat dari saudara dan juga keluarganya, dan mereka pun benar-benar kagum dengan apa yang dilakukan oleh Mulan. Tapi untuk Patriarch, dia merasa biasa aja. Dia tidak merasa ada sebuah perasaan yang sangat menyenangkan, seolah-olah semua terjadi sebagaimana semestinya. Karena sebelumnya Shenlang telah mengatakan lebih dari 500 kali kalau mereka akan menang, dan juga mengatakan kalau Mulan akan menang sebanyak 300 kali, hingga membuat Patriarch pun merasa kalau sepertinya jadi hampa karena dia udah yakin kalau Mulan pasti menang karena Shenlang telah mengatakan itu sebanyak ratusan kali. Shenlang terus mengatakan kalau Mulan pemenangnya, dan Shenlang mengatakan kalau mereka akan menang Pulau Jinsan, dan Shenlang selalu aja mengatakan itu semua hingga itu semua masuk ke dalam alam bawah sadar dari Patriarch, dan dia merasa kalau kemenangan ini adalah sebuah kemenangan yang sewajarnya, ucap dari Patriarch. Sedangkan untuk Tang Yan sendiri saat ini dia pun berbaring di atas arena, dan dia pun bingung bagaimana bisa dia dikalahkan. Aku kalah. Aku telah berlatih selama 14 tahun dan aku dikalahkan, ujar dari Tang Yan yang bingung bagaimana bisa dia dikalahkan. Tapi di sini Tang Yan dia juga teringat dengan apa yang diucapkan oleh masternya, kalau dia nggak boleh berlatih seni bela diri teknik lainnya lagi sebelum dia dikalahkan oleh seseorang. Dan itu membuat Tang Yan dia pun tertawa di atas arena. Dia pun tertawa kalau akhirnya dia dapat berlatih seni bela diri yang lainnya. Aku kalah, akhirnya aku bisa kalah. Baiklah, inilah yang terbaik, ucap dari Tang Yan. Justru melihat Tang Yan yang tertawa nikmati kekalahan yang tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun bingung kenapa Tang Yan kok malah tertawa dan senang padahal dia sudah kalah. Tapi untuk Shenlang, dia pun tahu kalau boleh saja Tang Yan kalah di dalam pertandingan kali ini, tapi selanjutnya dia akan menjadi orang yang sangat kuat, dan dia akan menjadi orang yang jauh lebih kuat di masa depan. Sebelumnya kekuatan terletak pada teknik bintang jatuh, tapi di masa depan dia akan jauh lebih kuat dengan kekuatannya sendiri, ucap dari Shenlang. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam pertandingan yang selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Gua take voice ini jam 12 malam, dan semua turu gua malah take voice cari cuan tambahan. Dah, itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Ada.